Nah, untuk hari ini saya akan jelaskan mengenai ini ya materinya Bapak Ibu. Nanti ini akan saya jelaskan hari ini bebas tugas Bapak Ibu. Jadi ini tinggal sharing-sharing saja mengenai materi yang kemarin. Nanti akan saya kenalkan Pak Suprapta ini semangat sekali ya karena kemarin saya sempat di-share SPSS-nya itu sudah canggih menggunakan versi yang ini ya, di atasnya 16. Oh, nggak kelihatan ini. Masih hitam layarnya. Saya baik ya, ini sudah kelihatan nih. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, semuanya. Nah, saya slideshow dulu aja. Kalau di slideshow kok nggak mau ini ya. Oke, sebentar Pak F5. Masih macet. Nah, ini udah. Nah, untuk hari ini saya kenalkan dulu mengenai akuntansi perusahaan dagang karena ini adalah materi Bapak Ibu nanti di semester berikutnya ya. Oh, macet ya saya. Nah, next aja deh. Kok kalau pakai bentar Bapak Ibu ya. Kok pakai ini kok sepertinya agak macet kalau saya mohon maaf ya, ini nggak pakai slideshow karena kayaknya kok agak macet kalau pakai slideshow ini ya. Nah, ini saya kenalkan dulu Bapak Ibu mengenai materi nanti di pengantar akuntansi 2. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak dengan saya dosennya ya, mungkin nantinya kalau misalnya dosen pengampunya beda, itu gambarannya di pengantar akuntansi 2 Bapak Ibu nggak usah tegang karena sebenarnya kalau belajar akuntansi ya, ini fungsinya apa sih Bapak Ibu nanti di ilmunya manajemen, Bapak Ibu nanti akan ketemu mata kuliah manajemen keuangan. Tentunya mata kuliah ini mendukung mata kuliah inti Bapak Ibu nanti di semester yang bersifat keahlian. Nah, kalau mata kuliah ini kan masih MKU, artinya itu mata kuliah prasyarat, di mana mendukung mata kuliah inti di prodinya Bapak Ibu. Nah, untuk akuntansi dagang itu sebenarnya tidak jauh beda dengan akuntansi jasa ya. Mudah-mudahan bisa di slideshow ini. Karena kalau di slideshow kok agak susah ini main. Nah, tujuannya itu sebenarnya kita sama dengan siklus akuntansi jasa, yaitu membuat siklus lengkap di dalam laporan keuangan dari mulai input, proses, dan output. Tentunya input itu berdasarkan dokumen sumber atau pencatatan transaksi. Nah, proses ini memproses transaksi yang Bapak Ibu entry ini menjadi suatu posting buku besar sampai laporan keuangan. Itu tujuannya. Nah, untuk definisi perusahaan dagang sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ke sini. Susah sekali ini ya. Oke. Kalau pakai slide cukup macet ini animasinya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya tujuannya itu sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Saya agak ragu ini kalau. Nah, ini. Nggak usah pakai ini aja ya Bapak Ibu kok. Kesannya kayak susah sekali kalau. Nah, definisi perusahaan dagang sendiri itu sebenarnya bedanya dengan jasa itu apa sih? Kalau di jasa itu adalah perusahaan yang hanya menawarkan eh, skill atau keterampilan yang sifatnya bukan barang berwujud. Tetapi kalau di perusahaan dagang ini bedanya dengan jasa adalah kita membeli barang jadi, Bapak Ibu. Jadi yang kita beli barang jadi dari supplier untuk kita jual kembali ke customer. Maka Bapak Ibu perlu bahwa kalau misalnya kita melakukan suatu proses pembukuan, itu memang harus disesuaikan dengan jenis usaha yang akan kita dirikan. Apakah itu jasa, dagang, ataupun manufaktur. Nah, siklusnya tentunya sama, cuma yang membedakan itu ada beberapa pencatatan yang harus kita sesuaikan. Nah, ini kalau perusahaan dagang karena yang kita olah adalah membeli barang jadi ya kita tidak mengolah bahan baku ya beda dengan manufaktur sehingga yang kita tawarkan adalah barang yang sudah menjadi wujudnya ya. Jadi kalau jasa itu memang tidak ada wujudnya. Kalaupun memang di jasa itu ada yang aktivitas jual beli barangnya itu hanya suatu
suatu pendapatan lain-lain begitu. Nah, di sini kita akan melihat karakteristiknya ya. Nah, karakteristik daripada perusahaan dagang, nanti Bapak Ibu silakan kalau mau tanya jawab, karena ini kan materi pengayaan ya, artinya nanti kalau, karena ini materi terakhir, jadi kalau saya hanya berikan slide-nya, terus kita bahas langsung di WA Group, saya khawatirnya nanti malah tidak bisa komunikatif ya. Ini ada chat, oke, Mbak Oktaviana sudah join ya, baik Mbak Oktaviana nanti tak update. Nah, karakteristiknya, kalau kita bicara mengenai perusahaan dagang, karena yang kita tawarkan adalah barang jadi, maka tujuannya itu karakteristiknya adalah memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagang. Jadi Bapak Ibu kalau di suatu perusahaan dagang ini memang karakteristiknya memang profit yang kita ini ya tujuan utamanya. Contohnya kayak apa sih perusahaan dagang ini? Contohnya kayak toko kelontong itu kalau perusahaan dagang kecil. Tapi kalau yang sudah besar itu seperti retail itu kayak Indomaret, Alfa itu masuk kategori perusahaan dagang. Terus yang kedua, ini membeli barang itu tujuannya kita jual tanpa mengubah bentuk. Nah, mengubah bentuk itu artinya kalau Bapak Ibu di suatu perusahaan manufaktur itu kan ada bahan mentah seperti perusahaan tekstil ya, dari kapas itu diolah menjadi ini ya, dipintal menjadi kain baru menjadi bentuk ini ya, dibentuk menjadi barang fashion. Nah, itu baru perusahaan yang mengolah bahan baku. Tapi kalau ini tidak, karena itulah tidak mengubah bentuk atau sifat. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, barang dagangan ini berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Jadi barang dagangan itu bisa berupa apa yang kita jual itu bermacam-macam jenisnya ya. Nah, itu nanti akan masuk dalam kategori pencatatannya. Nah, ini ya Bapak Ibu, sebenarnya saya mau slideshow tapi takutnya nanti hang karena animasinya kok nggak jalan ini ya. Nah, siklus akuntansi dagang itu kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, saya jelaskan gambarannya. Dan nanti yang dipelajari Bapak Ibu itu adalah yang saya jelaskan ini nanti di next pengantar akuntansi 2. Mungkin Bapak Ibu akan ketemu lagi karena saya lihat kurikulumnya kok ada pengantar akuntansi 2. Jadi kemungkinan yang diajarkan adalah akuntansi dagang lanjutannya jasa. Jadi kalau kuncinya Bapak Ibu, kalau belajar akuntansi ya, kalau sudah menguasai siklus jasa, Bapak Ibu nggak usah tegang untuk belajar akuntansi selanjutnya itu pasti akan sama siklusnya Bapak Ibu. Di dagang itu tidak ada perbedaan di jasa, cuma perbedaannya itu hanya dari sisi pencatatan dan pembuatan laporan rugi laba. Nah, ini saya jelaskan siklusnya ya Bapak Ibu, nanti kalau mempelajari di dagang itu, pertama tetap kita identifikasi transaksi. Bagaimana kita mengidentifikasi transaksi dari perusahaan dagang itu baik yang bersifat internal atau eksternal. Kalau internal itu contohnya misalnya Bapak Ibu ada transaksi pembayaran gaji karyawan, terus membuat akumulasi penyusutan, itu baru internal. Kalau eksternal, contohnya Bapak Ibu membeli barang kepada supplier, membayar hutang kepada supplier, itu eksternal. Nah, ini juga akan terkait dengan dokumen transaksi. Baik bukti kas masuk atau bukti kas keluar itu juga akan mempengaruhi bukti transaksi eksternal dan internal. Setelah itu, setelah mengidentifikasikan semua transaksi yang dari dokumen sumber itu, maka kita perlu membuat daily activity bersifat keuangan. Nah, di sini daily activity-nya disebut apa? Jurnal umum Bapak Ibu. Nah, jurnal umum ini kalau di dagang, karena di ruang lingkupnya dagang itu kan ada dagang perusahaan kecil sama besar. Sehingga nanti metode pencatatannya itu akan dibagi menjadi dua, secara periodik dan perpetual. Bedanya di mana sih Bu Lisa? Kalau di periodik itu cocok diterapkan di perusahaan toko kecil. Jadi kalau ruang lingkupnya itu perusahaan dagangnya bersifat tidak terlalu besar dan tidak banyak cabang, boleh kita menggunakan metode pencatatan periodik. Ya, itu kalau di jurnal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah perusahaannya retail dan banyak cabang, maka itu perlu melakukan metode pencatatan perpetual. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau misalnya perusahaan dagangnya itu sudah
banyak cabangnya, seperti misalnya Bapak Ibu ini contoh kayak Indomaret, Alfa ya, itu pasti akan menggunakan jurnal khusus. Karena di jurnal khusus ini akan lebih spesifik, dari jurnal umum akan dipisah-pisah aktivitasnya. Dari aktivitas pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas ini akan dipisah-pisah. Nah, di sini setelah itu Bapak Ibu juga tetap akan menjumpai siklus pemindahan dari jurnal umum tadi diposting ke buku besar. Namun ada tambahan Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu nanti mempelajari buku besar secara umum, Bapak Ibu nanti juga akan mempelajari tentang buku besar pembantu, yaitu hutang dan piutang. Nah, tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu nanti suatu saat ada audit ya, yang tujuannya untuk mengeluarkan opini publik, pasti dasar historinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu memberikan laporan keuangan neraca, pasti akan ditanya, piutang sebesar nilainya yang ada di neraca ini dasar historinya apa sih? Pastinya Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bukti. Nah, buktinya ini apa? Yaitu buku besar pembantu, baik piutang maupun hutang. Nah, itu tambahannya Bapak Ibu. Setelah itu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tetap sama, tabelnya itu tidak jauh beda dengan yang di jasa. Terus setelah itu ada jurnal penyesuaian. Nah, tambahannya, kalau di jasa kita sudah menguasai mengenai jurnal penyesuaian dari ruang lingkupnya jasa, nanti akan ditambahkan di dagang bahwa di dagang itu karena ada dua metode pencatatan perpetual dan periodik, maka metode penyesuaiannya itu nanti ada 3 metode. Secara langsung, istisar rugi laba, dan metode HPP. Baru membuat neraca lajur tetap sama. Terus laporan keuangan, ini juga mempelajari 5 jenis ini, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, baru pembuatan pembukaan baru. Inilah siklus akuntansi dagang Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan hanya sistem pembuatan laporan laba rugi di sini memang beda karena di dagang itu kan kapasitas transaksinya itu kan berbeda dengan jasa. Itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya ini Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk yang di dagang. Abdul Khalil mungkin. Kalau Pak Abdul Khalil ini kan memang spesialis kerja di perusahaan jasa konstruksi ya. Kalau di dagang itu apakah ada di konstruksi dagang? Kombinasi sebenarnya Pak. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Jelas ya Bapak Ibu? Kalau memang ada yang tanya silakan chat di ini ya, di Zoom, boleh. Saya nanti akan baca dan kita sambil diskusi ya, saya menerangkan sambil diskusi. Nah, ini karakteristiknya ya Bapak Ibu. Jadi tadi kenapa ada jurnal khusus yang di pencatatan jurnal ini ya Bapak Ibu, siklusnya ada jurnal pembelian, jurnal penjualan ini fungsinya itu di sini terkait karakteristik. Kalau Bapak Ibu nanti ke jurnal pembelian, pastinya ini pencatatan jurnalnya akan dispesifikan khusus pembelian secara kredit Bapak Ibu. Baik, kalau penjualan secara kredit juga harus ditaruh di jurnal penjualan. Tapi kalau yang tunai itu kalau yang di penjualan ditaruh penerimaan kas, yang pembelian tunai di jurnal khusus Bapak Ibu. Nah, ini karakteristiknya. Karena karakteristik dagang ini ada pembelian dan penjualan, tentunya ini kan penjualan itu juga akan dibagi dua, penjualan tunai dan kredit. Kalau tunai itu langsung dibayar dengan cash. Tapi kalau kredit biasanya pasti timbul termin Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada istilah ini ya kredit, pastinya di dalam invoice-nya itu pasti timbul istilah termin. Termin itu seperti 2/10 N30. Itu artinya bahwa penjualan itu dilakukan secara kredit. Baik pembelian juga sama, pasti juga akan timbul termin. Itu kategorinya untuk dagang. Nah, di sini karena ada karakteristik itulah, maka kegiatan utama di dalam jasa sama dagang itu pasti akan memberikan perbedaan. Kalau di dagang, tentunya kita ada aktivitas
membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Tetapi karena di jasa ini barangnya tidak berwujud, maka kita di sini kegiatan utamanya di jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa kita. Contohnya perusahaan salon ya. Kalau di jasa itu ya jasa kecantikan yang kita berikan untuk pengguna jasa pada saat kita perawatan. Nah, persediaannya ini kalau di dagang dia memiliki persediaan barang jadi, tapi kalau di jasa karena barangnya tidak berwujud, maka tidak ada istilah persediaan barang jadi di dalam laporan neracanya. Penentuan harga pokok barangnya relatif mudah karena memang jelas ada stock of name. Kalau di jasa kita tidak perlu menentukan harga pokok barang. Ini hanya khusus kalau di jasanya ada kombinasi pembelian barangnya. Itu adalah perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Nah, di sini dari aktivitas inilah maka rekening-rekening yang terkait dengan perusahaan dagang tentunya Bapak Ibu nanti transaksinya juga akan terkait di transaksi ini. Ada pembelian, ada retur pembelian. Nah, pembelian ini aktivitasnya itu nanti dibagi dua. Pembelian secara kredit dan tunai. Kalau kredit, biasanya belinya itu tidak langsung cash. Dan biasanya dia ada indikasi pada saat di bukti transaksi itu ada tulisan termin, Bapak Ibu. Nah, selain ada pembelian, ada istilah retur. Retur ini kalau misalnya Bapak Ibu beli barang di supplier, ternyata barangnya itu ada yang cacat atau rusak. Sehingga itu di istilah dagang disebut retur pembelian. Nah, di sini juga ada istilah potongan pembelian. Potongan pembelian itu biasanya kalau Bapak Ibu itu belinya kredit, terus bayarnya itu di hari potongan. Ya, misalnya terminnya 10 hari ya, 2/10. Itu kalau Bapak Ibu bayar di 10 hari potongan itu, maka Bapak Ibu mendapat potongan 2%. Itu namanya potongan pembelian, Bapak Ibu. Tentunya pasti ini pernah ada yang membantu divisi keuangan ya, mungkin di sini ada yang sudah pengalaman menangani invoice, faktur, pasti ada yang menemui tentang termin. Kalau istilahnya Pak Abdul Khalil itu di perusahaan jasa konstruksi, termin itu pembayaran yang dia itu tidak langsung dibayar tunai, tapi dibuat per tahap. Itu namanya juga bisa disebut termin. Nah, ya. Ya. Oke. Silakan Pak Abdul Khalil. Ya, termin by progress itu Bu ya. Oke, silakan. Misalkan pekerjaan dapat 20% nanti terminnya keluar, nanti 30% terminnya keluar itu Bu ya. Iya, benar seperti itu Pak Abdul Khalil. Biasanya kalau di proyek itu kan sifatnya termin ya Pak Abdul Khalil, kan nggak langsung diberikan tunai karena kan ada perjanjian yang memang kalau diberikan tunai kan khawatirnya nanti kalau proyeknya belum selesai, maka itu menjadi ini nanti permasalahan. Makanya biasanya di proyek itu seperti itu, dibayar 20%, 30%, proyeknya sampai berapa persen selesainya. Dilihat dari pekerjaan yang diselesaikan. Itu hampir sama seperti itu Pak Koli. Cuma kalau di proyek itu kan dia terkait dengan pendapatannya. Kalau di sini bukan. Ini terkait dengan umur piutang, bagaimana menganalisis umur piutang dan hutang. Kalau Begitu, Pak. itu Bu, Silakan Pak Koli. kalau Putus-putus. pekerjaan itu Bu, itu masuk apa Bu? Kenapa Pak Kolil? Bisa diulang? Di saya putus-putus suaranya. Kalau untuk retensi pekerjaan, jadi setelah pekerjaan selesai final, itu nggak dibayar 100% tapi dibayar 95% Bu. Jadi yang 5% itu untuk retensi, jadi jaminan ini Bu, jaminan quality seperti itu Bu. Oh, berarti itu kan ini ya, memang harus ada perjanjian 5%-nya itu khawatirnya ada ini loh Pak Kolil. Misalnya kan proyek sudah selesai kan, kontraknya kan sudah selesai, tapi kan masih ada ini kayak jaminan misalnya kalau ada yang proyeknya itu retak, misalnya ada yang tidak sesuai dengan kapasitas atau mutu ya, maka dengan jaminan 5% ini kita bisa membuat ini suatu perjanjian
secara ini kesepakatan bersama Pak Kolil, memang biasanya di proyek begitu. Nah, nanti yang 99%-nya itu sudah dianggap pendapatan buat apa ini perusahaan yang memberikan jasa ke proyek itu tadi. Nah, 5%-nya ini sebagai jaminan garansi kalau misalnya masih harus ada pekerjaan yang memang belum sesuai. Biasanya seperti itu sih Pak Kolil. Kalau di akuntansinya itu biasanya memang ada tergantung metodenya Pak Kolil. Apakah metode kontrak selesai ataukah metode prosentase penyelesaian. Gitu Pak Kolil. Nanti kalau Pak Kolil mau minta ini ya, mengenai gambaran di akuntansi proyek, nanti tak kasih materinya Pak Kolil. Nanti bisa tak kirim by WA, biar Pak Kolil mungkin bisa tanya jawab ini ya. Mungkin nanti tidak di Zoom, bisa sharing-sharing dengan saya, walaupun memang tidak kursus. Oke, itu Pak Kolil, gambarannya seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Kolil, silakan. Yang mungkin yang perlu saya ini tuh kan itu kalau DP ya, misalnya kita dapat DP 30%, sedangkan kita harus naruh bank garansi 30%. Itu masuknya akuntansi di mana Bu ya? Di pembukuannya Bu? Biasanya kalau di itu Mas, bank garansinya 30% itu ya Pak Kolil ya? Jadi kita dapat DP 30%, tapi kita harus naruh bank garansi sebesar 30% juga Bu. Nah, itu untuk Hmm. masuk ke mana Bu ya? Kalau DP-nya itu tetap ini ya Pak ya, dianggap sebagai uang muka, ya kan uang muka. Kalau di akuntansi memang ada uang muka. Kalau bank garansi ya tetap ada istilah akuntansi bank garansi Pak Kolil itu. Di pembukuannya ada istilah bank garansi itu ada, khusus untuk proyek. Oh Memang gitu. ada. Iya, memang ada akuntansi itu khusus untuk proyek itu memang di akuntansi keuangan Pak Kolil. Nanti kalau Pak Kolil ingin belajar ini ya gambaran banyak mengenai pembukuannya, mengenai istilahnya, itu ada di akuntansi keuangan intermediate Pak Kolil, khusus membahas tentang ini metode kontrak selesai dan prosentase penyelesaian. Oh, Itu terbitan apapun mesti ada Pak Kolil. Itu di materinya tingkat terampil akuntansinya. Nanti kalau Pak Kolil baca-baca mungkin bisa browsing-browsing di internet, itu ada istilah penggaransi di akuntansi proyek itu memang ada. oke Itu gitu. Pak Kolil. Siap, Yang siap, Bu. lainnya? Terima Oke. Iya, boleh Pak Kolil. Biasanya Terima ini kasih apa ini masukannya Pak Kolil. ya, Mungkin yang lain ini silakan biasanya di invoice dituliskan sebelum IP saya gitu ya lanjut. Bu ya, Oke, dengan siapa ini? Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Ya ini biasanya di invoice tertulis TT gitu ya Bu, TT cash within 30 days, biasanya seperti itu ya. Kenapa Pak? Sampai ini Mas Fadil? Oh, Saya yang itu ini ya, agak putus-putus penangkapannya di tempat saya ini. ya. Nah, biasanya ini kan tertulis di invoice gitu ya Bu, biasanya TT cash within 30 days gitu. Biasanya di perusahaannya begitu sih Bu. Iya Untuk benar, bulan benih ya, benar or Mas Fadil. Korea gitu biasanya. Iya benar, Mas Fadil biasanya memang tertulis di ini di kontraknya. Nah, terima kasih Mas Fadil untuk tambahannya. Mungkin yang lain ada mungkin yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Oke ya, nanti sambil saya ini mungkin bisa sharing-sharing lagi. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah masuk ke potongan pembelian ya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ini pengalamannya luar biasa. Nanti boleh kalau sharing-sharing ya. Nah, oke, terus yang berikutnya ini ada beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian itu maksudnya begini. Ini kalau di dalam akuntansi dagang Bapak Ibu, ini tidak boleh dikurangkan ke dalam laporan rugi laba, walaupun istilahnya masuk dalam kategori pembebanan atau biaya. Kenapa Bu Lisa? Karena beban angkut pembelian ini nanti menambah di bagian itemnya harga pokok penjualan. Nah, pada saat Bapak Ibu nanti sebelum menentukan laba bersih sebelum pajak, Bapak Ibu kalau di dalam dagang itu nanti harus mencari laba kotor. Nah, komponen laba kotor itu dicari dari mana? Penjualan dikurangi HPP. Nah, HPP ini komponennya adalah pembelian bruto ditambah beban angkut. Nah, nanti beban angkut inilah yang akan menambah pembelian Bapak Ibu. Sehingga istilah beban angkut pembelian atau biaya angkut masuk ini tidak boleh
menjadi pengurang di dalam laporan laba rugi. Kadang-kadang itu kan kalau istilah biaya itu mesti persepsinya kan selalu kita kurang. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu belajar dagang, tentunya akan ada kesepakatan apakah itu biaya angkut ini ditanggung oleh pembeli atau penjual. Nah, nanti itu akan terkait dengan franko gudang pembeli atau franko gudang penjual. Tentunya Bapak Ibu kalau kerja di perusahaan furniture itu kan ada ini ya kesepakatan. Kalau jaraknya dekat mungkin penjual yang akan nanggung. Tapi kalau jaraknya sudah melebihi berapa kilometer ya berarti pembeli yang harus menanggung. Nah, itu terkait dengan biaya angkut. Itu mungkin. Itu akan lebih kompleks Bapak Ibu, tapi siklusnya tetap sama kok Bapak Ibu. Nah, ini yang akan dipelajari di dalam perusahaan dagang. Terus di dalam penjualan ini juga istilah income di dalam perusahaan dagang tidak disebut pendapatan Bapak Ibu, tapi di sini disebut penjualan. Tentunya ada retur. Retur ini khusus di penjualan kalau ada barang yang kita jual ternyata cacat atau rusak. Terus baru ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini sebenarnya apa sih? Potongan penjualan ini kalau Bapak Ibu memberikan penjualan secara kredit, ternyata itu ada termin kesepakatan potongan. Jadi kalau misalnya ada 2/10, Bapak Ibu menerima tagihan dari customer, kalau penjualan itu kan terkait dengan customer. Kalau ada yang melunasi piutang di hari potongan, maka dia juga akan mendapatkan potongan penjualan, sama seperti pembelian, diskon istilahnya. Tujuannya apa sih Bu Lisa ada diskon ini? Memotivasi supaya customer ini membayar piutangnya itu di hari potongan, sehingga ini juga akan mengurangi resiko penunggakan piutang. Nah, Bapak Ibu kalau di perusahaannya itu memang banyak penjual yang melakukan aktivitas kredit, itu juga merupakan profit, tapi juga harus diingat Bapak Ibu, pengendalian piutangnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai omsetnya naik karena penjualan kredit, tapi ketika ada tunggakan, ternyata tidak banyak tagihan yang masuk di perusahaan, itu juga akan menghambat. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memanage piutang. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membuat yang metode tidak langsung ya cadangan, tentunya di situ akan ada analisis sumber piutang. Nah, ini yang terkait dengan kesepakatannya. Terus di penjualan juga ada beban angkut penjualan. Bedanya kalau di penjualan ini Bapak Ibu, biayanya ini masuk di rugi laba. Tapi kalau di pembelian tadi masuk di harga pokok penjualan. Mengenai konsep bagaimana teknisnya Bapak Ibu, itu nanti akan dipelajari di cara pembuatan laporan keuangan Bapak Ibu. Baik itu jurnal juga akan dipelajari. Karena ini kan saya berikan gambarannya karena kita ketemunya hari ini nih adalah materi terakhir karena minggu depan Bapak Ibu sudah UAS. Setelah itu kan baru masuk ke semester 2 ya Bapak Ibu. Tentunya materinya akan baru lagi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di penjualan. Terus di sini ada utang dagang. Utang dagang ini kalau Bapak Ibu membeli barangnya secara kredit pasti akan timbul utang dagang. Tapi kalau Bapak Ibu penjualannya kredit, pasti timbul istilah piutang dagang. Nah, kalau di perusahaan dagang tidak boleh menyebut utang usaha atau piutang usaha, Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Nah, di sini selain ada, nah ini Bapak Ibu, terkait dengan ini ya. Saya mau slideshow itu nanti khawatirnya malah nggak bisa di ini ya, diklik-klik malah mengganggu nanti. Makanya mohon maaf ini kalau tampilan PPT-nya ini saya nggak slideshow ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini ada sistem persediaan, pencatatannya bisa perpetual dan periodik. Tentunya Bapak Ibu kalau pernah mendengar istilah stock of name itu juga terkait dengan sistem pencatatan persediaan. Tujuannya stock of name itu apa? Dia itu menyesuaikan antara fisik yang ada di gudang dengan laporan ini sama enggak? Itu hampir sama dengan checklist atau audit rutin ya. Biasanya itu tujuannya kalau misalnya dibuat audit rutin ini gunanya kita tidak terlalu parah kalau ada terjadi kecurangan. Nah, memang seperti itu Bapak Ibu.
tujuannya stock of name itu. Nah, ini bisa menggunakan metode perpetual dan periodik. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya dua-duanya itu tidak ada yang lebih unggul, tergantung penggunaannya. Kalau di perpetual itu memang khusus kalau perusahaannya itu memang dia menjual barang dagangannya nominalnya mahal dan biasanya kategori ruang lingkupnya luas, maka Bapak Ibu boleh menggunakan perpetual. Tapi kalau perusahaan dagangnya kecil dan harganya yang dijual barangnya tidak terlalu mahal, itu lebih baik pakai periodik. Itu pertimbangannya Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang aku pakai perpetual deh karena di sini lebih bagus, tidak. Kalau dia tidak cocok dengan karakteristiknya juga tidak, itu akan menjadi bumerang buat yang menangani accountingnya. Nah, itu adalah contoh daripada sistem pencatatannya. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari. Misalnya kalau ada aktivitas pembelian kredit, kan sama dengan jasa, ya kan? Cukup mempelajari posisi debit kredit. Kalau kredit ya pembelian pada utang usaha. Kalau metode perpetual itu tidak ada istilah pembelian, retur pembelian, potongan pembelian itu tidak ada. Semua istilahnya diganti persediaan barang dagang. Baik retur itu kalau di dalam metode perpetual, Bapak Ibu lihat jurnalnya ini, dia akan diganti istilah persediaan. Itu bedanya. Nah, ini konsepnya di dagang Bapak Ibu. Kalau ada potongan, ya ini konsepnya. Utang usahanya berkurang, debit, sama dengan jasa, tapi dikembangkan. Potongan pembeliannya kredit, kasnya kredit. Nah, itu yang tadi ditanyakan Pak Kolil, kalau sudah masuk ke aktivitas pembukaan, Pak Kolil ini memang ada akuntansinya khusus. Nah, bukan jasa pengantar akuntansi yang kemarin, yang Bapak pelajari, tapi itu sudah khusus ke intermediate accounting, karena ada beberapa item akun yang memang tidak dipelajari di akuntansi jasa, yang ini lebih spesifik ya. Nah, ini contohnya, ini jurnal-jurnalnya, Bapak Ibu nanti silakan dibaca, dan nanti mengenai konsep teknisnya, kemungkinan kan tidak dipelajari di akuntansi yang pertama ini ya, tapi di akuntansi kedua. Monggo silakan nanti dibuat referensi. Jadi Bapak Ibu, hari ini memang saya bebaskan tugas karena persiapan untuk UAS ya Bapak Ibu, biar nggak beban. Nah, ini istilah kalau kita mau memposting di buku besar, itu juga rumus-rumusnya juga nggak jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau di jasa itu kan cukup aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban ya. Kalau di sini ada tambahan persediaan, pembelian, retur, potongan, penjualan, itu rumus-rumusnya ini sama. Karena ini income ya tetap posisinya di kredit. Ini posisinya. Nah, ini gambarannya. Monggo kalau misalnya ada yang tanya, siklusnya tetap sama. Nah, ini jurnal penutup tetap ada. Cuma jurnal penutupnya di dagang itu nanti disesuaikan dengan metode pencatatannya juga. Nah, ini contoh jurnal penutup Bapak Ibu, siklusnya tetap sama kok. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu bedanya laporan keuangan jasa dengan dagang, kalau dagang itu kan ada harga pokok nih. Ini HPP ini persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, dikurangi potongan dan retur, jadilah barang yang siap barang yang siap untuk dijual, terus dikurangi persediaan akhir, jadilah HPP. Ini di dagang itu memang sebelum menentukan laba bersihnya kan harus dikurangi dengan aktivitas pembelian dulu. Nah, ini perbedaannya. Neracanya tetap sama kok Bapak Ibu. Perubahan modalnya juga tetap sama. Nah, ini adalah gambaran di dagang. Mungkin untuk yang arus kas juga tidak ada bedanya, dibagi menjadi operasi, pendanaan, dan investasi. Itu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau sudah kenal jasa, mudah-mudahan itu akan termotivasi untuk belajar lebih semangat di dagang, karena siklusnya itu tidak beda. Cuma hanya pengembangannya di dagang itu ruang lingkupnya yang memang aktivitasnya kan lebih kompleks, sehingga memang ada beberapa penyesuaian di laporan keuangan. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk materi pengantar akuntansi hari ini. Sebelum saya masuk ke statistik ya, kebetulan hari ini Bu Anissa ini WA Group ya, jadi kalau Bapak Ibu tinggal mereview aja mengenai materi
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mohon Sudah jelas izin, ya? Bu. Boleh, silakan dengan Bapak siapa ini? Saya di WA chat tadi, Bu. Oke, baik-baik. Oh iya. Oh, untuk akuntansi di perusahaan barang atau jasa dengan akuntansi instansi apakah sama? Oke, terima kasih Pak Pariono. Ini menanyakan tentang akuntansi di instansi pemerintahan. Terima kasih pertanyaannya luar biasa Pak. Kalau di akuntansi instansi pemerintahan Pak Pariono itu memang beda dengan siklusnya sama Pak Pariono. Cuma item yang harus kita pelajari harus disesuaikan dengan di instansi pemerintahan. Pak Pariono, kalau Bapak ingin belajar akuntansi pemerintahan itu masuk dalam kategori akuntansi sektor publik, Pak Pariono. Karena di dalam item penjurnalannya itu itemnya itu berbeda juga. Sama seperti Pak Pariono kalau kerja di perusahaan perbankan, tentunya yang dipelajari juga akuntansi perbankan, Pak. Nanti itu bahasanya memang tidak tidak dibahas di pengantar akuntansi, itu sudah masuk dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik. Kalau di ranahnya pembelajaran akuntansi, Pak, itu memang ada khusus materi akuntansi sektor publik. Begitu juga kalau Bapak mau mempelajari, beda sekali Pak Pariono, beda sekali dengannya. Begitu pula kalau misalnya Pak Pariono belajar tentang sekarang ini Pak, di tingkat SMK itu ada kurikulum baru Pak. Dulu itu di zamannya sebelum menterinya baru ya, akuntansi tentang akuntansi desa itu tidak pernah diberikan di kurikulumnya SMK akuntansi, tapi sekarang ada materi tentang akuntansi desa. Nah, akuntansi desa itu Pak Pariono itu juga bisa masuk di akuntansi sektor publik. Cuma itu lingkupnya dipecah lagi. Kalau di sektor publik itu lebih luas Pak Pariono. Ada akuntansi pendanaan ini ya, pemerintahan ini ya, baik pusat, kota, sampai di daerah, itu juga masuk ke dalam bahasanya sektor publik. Itu beda sekali Pak Pariono. Itu masuk dalam akuntansi sudah tingkat mahir Pak Pariono, setara dengan audit. Karena memang yang dipelajari sangat kompleks sekali. Kalau ini kan masih tahapan dasar Pak Pariono. Monggo Pak Pariono kalau misalnya pingin baca-baca referensinya, itu ada buku khusus tentang akuntansi, tentang pemerintahan. Kalau langsung menyebut pemerintahan kan jarang ya Pak, kalau kita beli bukunya. Langsung ke sektor publik, Pak. Nanti Bapak Ibu kalau secara umum ya, ini secara umum Pak Pariono. Ini kalau ruang lingkupnya perusahaan-perusahaan secara umum. Saya kalau misalnya ingin beli buku, nanti Bapak Ibu kan dapat akuntansi manajemen. Saya sudah nulis buku Bapak Ibu, monggo nanti kalau ingin sharing-sharing, buku saya bisa dilihat di ini ya. Ada beberapa buku yang sudah saya terbitkan, akuntansi syariah sama akuntansi manajemen. Bapak Ibu bisa baca, tapi ISBN dan sudah, tapi memang tidak diperbanyak ya. Kalau mau pesen ya monggo silakan. Kalau sektor publik itu monggo Pak Pariono, kalau misalnya mau baca dan sharing-sharing silakan. Kalau ada yang ditanyakan, dilihat dulu materinya. Memang khusus Pak, kalau sudah belajar ke monggo kalau mau sharing-sharing sampai keluar ini. Terima kasih Bu Lisa. Ya, silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang di bagian penganggaran, beda lagi Pak. Tapi ini nanti masuk dalam bahasanya di materi kurikulum di Prodi S1 Manajemen ini ada khusus materi budgeting. Nah, budgeting itu bisa masuk juga sedikit tentang anggaran ini ya, anggaran produksi, anggaran keuangan, itu banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan pemerintah Pak Pariono, tapi tidak secara khusus, tapi secara umum. Ya, ini begitu pula ini ya. Ini kalau kita belajar yang akuntansi yang ditanyakan Pak Kolil, Pak Pariono itu sudah spesialis ya. Itu nanti boleh, saya welcome kok ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum saya jelaskan statistik. Hari ini tinggal ini ya, mereview saja supaya nanti nggak tegang pada saat UAS. Mudah-mudahan kalau berjodoh
nanti di semester 2 masih ketemu saya, alhamdulillah. Kalau mungkin ganti dosen, karena saya lebih banyak di prodi D3 akuntansi, Bapak Ibu.